Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah review pertandingan Roma melawan Torino. Pertandingan yang dimainkan di Olimpico dan di waktu Indonesia setengah 6. Cukup fleksibel bagi teman-teman yang cukup keberatan untuk nonton di tengah malam atau di jam-jam yang nggak kuat, nggak nggak banget lah untuk kondisi tubuh. Dan yang jadi historis bagi aku ya ini nonton bersama Romanisti RKI Banten. Sebenarnya dulu pernah nonton bareng Romanisti di grup Jogja dulu pernah, tapi ya hari ini nontonnya sama Banten di Keramat waktu. Apa yang terjadi di pertandingan kemarin? Sebenarnya secara pertandingan Roma lebih memberikan warna di pertandingan, baik itu kalau kita membicara sepak bola menyerang dan sepak bola bertahan. Pertahanan Roma nggak bisa dikatakan benar-benar jelek. Emang ada dua dan tiga kali kesempatan Torino untuk unjuk gigi. Ya, bahkan di menit 75 dan 75 ke atas itu dan 80 ke atas sempat ada momen Torino menguasai pertandingan, tetapi selama 90 menit mayoritas dan sebagian besar dan lebih besar lagi Roma itu lebih bisa menguasai pertandingan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita bisa lihat adalah eh seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kondisi yang cukup bermasalah di Roma tuh bukan bagian sayap dengan pembelian pemain dengan kondisi permainan hari ini sudah cukup benar-benar sudah cukup baik. Weasley sudah bisa bermain kompetitif. Angelino makin memberikan warna. Tengah yang bagian bertahan sudah punya kondisi yang cukup bagus, walaupun ya kemarin ada PR. Tapi yang sektor untuk memberikan warna di sektor penyerangan yang lebih kompetitif, sebenarnya itu bermasalah. Entah kita bisa mengatakan Sule masih cukup egois dalam memberikan bola-bola kritis untuk pertahanan Torino, itu masih menjadikan PR, ataupun Dybala masih belum memberikan warna yang seperti dua musim lalu atau setidaknya satu musim lalu, ditambah Ferguson yang belum bisa memberikan gol yang resmi di liga, dan Leon Bailey lebih menyukai debut di Liga Eropa. Ya kembali lagi di kondisi tim terakhir, kalau kita melihat pertandingan ini adalah kekurangan dalam skema skema permainan itu bisa mengalahkan pertahanan yang dalam. PR-nya sebenarnya di situ, gimana pemain nomor 20 Torino tuh cukup memberikan suatu dimensi yang kuat di permainan Torino maupun yang bertahan. Juga kita harus melihat Israel yang cukup piawai menjaga gawangnya sendiri. Bahkan bisa dibilang pertandingan ini menunjukkan bahwa kedua pertahanan kedua tim setelah jeda dan memang cukup bagus, bahkan cukup bisa memberikan suatu dimensi pertandingan yang cukup kompetitif, meskipun
Ya, Roma mah punya satu 2 kesalahan yang berbuah kekalahan mereka gara-gara serangan balik. Tapi cuma di sana saja. Selebihnya ya garis pertahanan Roma ya cukup bisa memberikan suatu keleluasaan meskipun ini masih 3 laga awal di mana antara ruang kesalahan dan ruang adaptasi itu toleransinya masih bisa, oke kita bisa melakukan kesalahan itu bisa diterima ataupun adaptasinya mungkin sedikit kurang. Lebih daripada itu ya yang kita lihat adalah bagaimana pertandingan itu ya memang Torino mengandalkan, long ball 1, 2 kali serangan balik dengan, skema yang cepat dan itu menguntungkan Torino dan Roma memang telat saja melakukan perubahan. Tapi melihat komposisi tim di belakang pun antara yang cedera dan tidak bisa bertanding pun tidak bisa memberikan jaminan. Bahkan El Shaarawy yang kemarin masuk lagi, ya dia bagus di sayap ya karena kondisi sudah menit 70 sekian lah. Saya tidak mengatakan El Shaarawy adalah salah satu pemain yang buruk penampilannya dalam 3 laga terakhir, tetapi yang pasti adalah permainannya memang harus dipintar-pintar Gasperini dalam meramu dan memainkan dia karena ya kondisi usianya juga cukup tua dan mengandalkannya secara terus-menerus tidak bijak karena mayoritas pemain mayoritas klub bawah Roma tuh make bek sayap atau pemain sayap yang jauh lebih muda, dan itu salah satu faktor yang bisa memperburuk El Shaarawy di penampilannya. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, support pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik Saweria di bawah dan scan barcode-nya di pojok kanan bagi-bagi untung. Dan lebih daripada itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.